warahmatullahi wabarakatuh. Pada review kali ini saya akan mereview dua materi, yaitu pada pertemuan kedua dan pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan kedua ini mengenai tentang kebudayaan, unsur kebudayaan, dan juga nilai budaya dalam masyarakat. Sedangkan pada pertemuan ketiga kita membahas konsep makan dari sudut budaya yang diampu oleh Ibu Esi Zulpiani, SPSI, MHKes. Review ini disusun oleh saya sendiri, yaitu dan Ratna Fitria Wulandari dengan NIM 212230916163, Prodi Gizi 2B. Pembahasan yang pertama yaitu review pertemuan kedua mengenai kebudayaan, unsur kebudayaan, dan nilai budaya dalam masyarakat. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Menurut E.B. Taylor pada tahun 1871, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Sawal Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah, material culture, yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Nah, menurut ilmu antropologi sendiri, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Selanjutnya, menurut Bronislaw Malinowski, mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu diantaranya yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Unsur yang kedua yaitu organisasi ekonomi. Lalu unsur yang ketiga adalah alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Nah, perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. Unsur yang terakhir yaitu organisasi kekuatan. Menurut si Klukon, terdapat 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universal, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan lain-lain. Unsur yang kedua yaitu mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi seperti pada pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain sebagainya. Lalu unsur yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan mengenai sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Unsur yang keempat yaitu bahasa, baik bahasa dari lisan maupun dari tulisan. Yang kelima merupakan kesenian, mencakup seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain-lain. Unsur yang keenam yaitu sistem pengetahuan, dan yang ketujuh yaitu sistem religi. Selanjutnya yaitu mengenai sikap hakikat kebudayaan. Sikap hakikat kebudayaan yang pertama yaitu kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua yaitu kebudayaan telah ada terlebih dahulu, mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Sikap hakikat kebudayaan yang ketiga yaitu kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan melalui tingkah lakunya. Dan sikap hakikat kebudayaan yang terakhir yaitu kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan.
Selanjutnya yaitu fokus kebudayaan adalah suatu unsur kebudayaan atau beberapa peranata tertentu yang merupakan suatu unsur pusat dalam kebudayaan. Contohnya, bangsa Priai, kebudayaan masyarakat Bali, bangsa Dani di Lembah Besar, Baling Pegunungan Jayawijaya di Irian Jaya, Kula dalam masyarakat pendudukan di Trobriand. Selanjutnya itu ada etos kebudayaan. Etos kebudayaan adalah suatu kebudayaan yang sering memancarkan suatu watak khas tertentu yang nampak. Contohnya pada watak Batak, Sunda, dan pada watak Jawa. Kuncaraningrat juga dalam Warsito pada tahun 2012 berpendapat bahwa nilai budaya merupakan nilai yang terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dalam hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat menjadi orientasi dalam rujukan dalam bertindak bagi mereka. Selanjutnya, nilai budaya memiliki beberapa tujuan berdasarkan fungsi dalam kehidupan bermasyarakatnya. Yang pertama, yaitu sebagai salah satu pedoman bagi perilaku manusia di masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu sebagai faktor pendorong munculnya pola berpikir pada masyarakat. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai salah satu sumber tatanan cara berperilaku yang cukup penting. Misalnya hukum adat dan kebiasaan, aturan mengenai sopan santun, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu nilai budaya memiliki karakteristik dengan ciri khas yang membedakan suatu kelompok masyarakat di suatu tempat dengan kelompok masyarakat lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama, nilai yang bermakna dalam sifat budaya akan senantiasa dinamis, sehingga akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Yang kedua yaitu nilai budaya bersifat selektif dan merepresentasikan perilaku manusia secara terbatas. Karakteristik yang ketiga, berbagai unsur kebudayaan saling berkaitan dengan nilai budaya. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu adanya anggapan bahwa nilai budaya sendiri memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan nilai budaya yang lain. Selanjutnya yaitu ada 3 konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Konsep yang pertama yaitu simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kasat mata atau yang dapat terlihat jelas oleh mata kita. Konsep yang kedua yaitu sikap, tingkah laku, gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya slogan atau moto dari konsep tersebut. Konsep yang ketiga atau konsep yang terakhir yaitu kepercayaan yang tertanam atau belief system yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan untuk bertindak atau berperilaku. Materi yang selanjutnya yaitu ada nilai budaya dalam masyarakat. Nilai yang pertama yaitu selalu mengatakan permisi. Lalu yang kedua katanya ya, dalam masyarakat seorang gadis itu dilarang duduk di depan pintu. Lalu ada gerebekan mulut, sedekah bumi, tradisi bayi yang baru lahir biasanya diadakan azan. Lalu yang keenam, ramah, selalu mengucapkan salam, saling toleransi. Lalu ada kebiasaan-kebiasaan mudik di hari raya Idul Fitri. Dan makan nasi bagi orang Indonesia yang belum makan. Kan katanya kalau orang Indonesia yang belum makan nasi itu dikatakan belum makan. Lalu yang terakhir, dilarang menyapu pada malam hari, katanya pamali, dan lain-lain sebagainya. Fungsi kebudayaan. Kebudayaan ini berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, ataupun hukum. Oleh sebab itu, maka kebudayaan seperti ini harus terus diturunkan dari generasi ke generasi atau shared culture. Kebudayaan juga berfungsi sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia yang diwujudkan dalam penciptaan teknologi.
Menurut Surjano Sukamto, setidaknya ada 7 unsur dalam teknologi, yaitu alat produksi, senjata, wadah makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, rumah dan tempat berlindung, serta alat atau moda transportasi. Nah, kebudayaan ini juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial atau tata tertib bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu kita akan mereview pada pertemuan ketiga mengenai konsep makan dari sudut budaya. Menurut Ustadz Zen Zainul mengatakan bahwa makan adalah proses awal membangun tubuh yang ideal dan proporsional. Sedangkan gizi atau nutrisi adalah kandungan terpilih dari makanan yang kita cerna. Pola makan menurut Depkes, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 mengatakan bahwa pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi pertahanan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Berikut 3 komponen pola makan. Komponen pola makan yang pertama yaitu jenis makan. Jenis makan adalah sejenis makanan pokok dimakan setiap hari terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah yang dikonsumsi setiap hari. Lalu komponen pola makan yang kedua yaitu menurut Departemen Kesehatan pada tahun 2013 yaitu frekuensi makanan. Frekuensi makanan adalah beberapa kali makan dalam sehari meliputi seperti makan pagi, makan siang, makan malam, dan makan selingan. Lalu komponen yang terakhir yaitu jumlah makan. Ini menurut Willy pada tahun 2011. Jumlah makan ini adalah banyaknya makanan yang dikonsumsi atau dimakan dalam setiap orang atau setiap individu dalam sebuah kelompok. Pembahasan yang berikutnya mengenai faktor yang mempengaruhi pola makan. Faktor yang mempengaruhi pola makan yang pertama yaitu ekonomi. Pemilihan suatu bahan makanan lebih didasarkan dalam pertimbangan selera dibandingkan dengan aspek gizinya. Dan masyarakat Indonesia cenderung memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan yang diimpor dari luar negeri dibandingkan daripada yang di dalam negeri. Lalu faktor yang berikutnya yaitu sosiobudaya. Dalam budaya mempunyai suatu cara atau bentuk macam pola makan yang berbeda-beda. Seperti dimakannya seperti apa, bagaimana pengolahannya, persiapan dan penyajiannya. Lalu faktor yang ketiga yaitu agama. Agama ini juga mempengaruhi pola makan. Suatu cara makan dengan diawali berdoa, sebelum makan dengan diawali menggunakan tangan kanan. Lalu faktor yang keempat yaitu pendidikan. Suatu pengetahuan juga merupakan faktor dari yang mempengaruhi dari pola makan tersebut. Nah, pengetahuan ini juga berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan penentuan kebutuhan gizi seseorang. Lalu yang terakhir yaitu kebiasaan makanan. Kebiasaan makan ialah suatu cara seseorang yang mempunyai keterbiasaan makanan dalam jumlah, misalnya 3 kali makan dengan frekuensi dan jenis makanan yang dimakan. Lalu yang selanjutnya, pola makan seimbang. Pola makan seimbang adalah suatu cara pengaturan jumlah dan jenis makan dalam bentuk susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang terdiri dari 6 zat, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, dan keanekaragaman makanan lainnya. Konsumsi pola makan seimbang merupakan susunan jumlah makanan yang dikonsumsi dengan mengandung gizi seimbang dalam tubuh dan mengandung 2 zat ialah zat pembangun dan juga zat pengatur. Makan seimbang ialah makanan yang memiliki banyak kandungan gizi dan asupan gizi yang terdapat pada makanan pokok, lauk hewani, dan lauk nabati, serta sayur dan buah.
Menu seimbang menurut Depkes RI pada tahun 2006 ini adalah menu makanan yang beraneka ragam yang memenuhi kebutuhan zat gizi dalam Pedoman Umum Gizi Seimbang yang biasa disebut PUGS. Jumlah dan jenis makanan sehari-hari ialah cara makan seseorang individu atau sekelompok orang dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayuran, dan buah dengan frekuensi 3 kali sehari dengan makan selingan pagi dan siang. Dengan mencapai gizi tubuh yang cukup dan pola makan yang biasanya berlebihan dapat mengakibatkan kegemukan atau kelebihan pada tubuh. Konsumsi makan. Konsumsi makanan adalah susunan makanan yang merupakan suatu kebiasaan yang dimakan seseorang dalam jenis dan jumlah bahan makanan setiap orang dalam hari yang dikonsumsi atau dimakan dengan jangka waktu tertentu. Pengukuran konsumsi makanan, survei konsumsi makanan ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk menentukan status gizi perorangan atau pada kelompok. Tujuan survei konsumsi makanan adalah untuk pengukuran jumlah makanan yang dikonsumsi pada tingkat kelompok, rumah tangga, dan perorangan sehingga diketahui kebiasaan makan dan dapat dinilai kecukupan makanan yang dikonsumsi seseorang. Kebiasaan makan ialah seseorang atau suatu kebiasaan individu dalam keluarga maupun di masyarakat yang mempunyai cara makan dalam bentuk jenis makan, jumlah makan, dan frekuensi makan yang meliputi biasanya karbohidrat, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah yang dikonsumsi setiap hari. Kebiasaan sarapan pagi juga ini merupakan salah satu dasar dalam Pedoman Umum Gizi Seimbang bahwa kebiasaan sarapan pagi merupakan suatu cara makan seseorang individu atau sekelompok masyarakat yang baik karena sarapan pagi dapat menambah energi yang cukup dan beraktivitas untuk meningkatkan produktivitas kita dalam menjalankan kegiatan dalam sehari-hari. Makanan sehat adalah suatu makanan yang seimbang dengan beraneka ragam yang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Energi makan sehat juga dapat dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, seperti berbagai jenis makanan yang mengandung banyak jumlah kalori. Hubungan makanan dan kesehatan ialah salah satu jenis makanan yang banyak mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan merupakan suatu kebutuhan yang utama di Indonesia yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok. Ini pada Indonesia biasanya mengandung zat gizi yang diantara lainnya seperti lemak, protein, mineral, vitamin, dan juga air. Pola konsumsi pangan menurut Aryani M pada tahun 2008 ini merupakan susunan makanan, jenis, dan jumlah makanan setiap satu orang atau per hari yang dikonsumsi dalam waktu tertentu yang dikelompokkan meliputi padi-padian seperti beras, jagung, maupun terigu. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh budaya terhadap pola makan. Pengaruh budaya terhadap pola makan yang pertama yaitu konsumsi makanan utama. Konsumsi makanan utama merupakan bagian paling besar dalam pola hidangan di Indonesia. Keadaan ini muncul karena adanya anggapan bahwa makanan utama merupakan makanan terpenting jika dibanding dengan jenis makanan lainnya. Pengaruh budaya terhadap pola makan yang kedua yaitu suatu hidangan dianggap tidak akan sempurna jika tidak terdapat makanan pokok di dalamnya. Meskipun begitu, pandangan sosial budaya menganggap makanan mempunyai arti yang lebih luas daripada hanya sebagai sumber gizi. Hal ini terkait dengan adanya kepercayaan, posisi, prestis, pertemanan, serta kedamaian dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, makanan sebagai simbol budaya.
Makanan sebagai material budaya dapat dipahami dalam dua sisi, yaitu makanan sebagai sesuatu yang telah menjadi tradisi budaya dalam kehidupan sebuah masyarakat atau biasa disebut life culture, dan makanan sebagai gaya hidup yang dijadikan sebagai suatu budaya yang dikembangkan atau style culture. Sekian pembahasan review yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.